Kiai Haji Haman Bahyaki SHI MSI selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Klaten membawakan materi moderasi beragama pada kegiatan pendalaman materi khotbah Jumat yang diadakan LDNU Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Majelis Wakil Cabang MBCNU Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten yang diadakan pada Sabtu malam 2 Juli 2022. Berikut ini paparan materi moderasi beragama oleh Kiai Haji Haman Bahyaki SHI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Zamasari, Sekretaris LBM BCNU, ingkang kawula hormati panjenenganipun Gus Mukhtar Hidayat, segenap pengurus MWC baik jajaran syuriah maupun tanfidiyah Gantiwarno, hadirin bapak-bapak peserta pendalaman materi khutbah wonten MWC NU Gantiwarno, lajeng kemawon nyuwun sewu punika saf'anu Pak. Terus berlanjut menika pendalaman materi khutbah per MWC Pak. Biasanya pun ngantos mbah subuh niku Pak. Saderenge subuh Pak. Nggih. Oh. Jam setunggal nggih saderenge subuh wonten nggih Pak nggih. Kepareng matur nyuwun sewu. Kenapa ini kemudian kula panjenengan sami lelenggahan kempal wonten majelis kados mekaten punika. Niki kaitanipun kalih bapak kalih ingkang wau undur. Saking pihak polisi kalian pihak TNI Pak. Nggih Pak nggih. Napa kinten-kinten Pak? Ngeten. Niki kedah dipun kula aturaken. Kersanipun runtut dan pesannya itu tersampaikan dhateng panjenengan ingkang langsung wonten grassroots wonten ngadepi jamaah. Bahwa beberapa saat yang lalu Polda Jateng dan juga Pangdam menika ngempalaken para pengurus NU se-Solo Raya ingkang rawuh saking Klaten inggih punika Romo Kiai Mukhlis Hudaf saha Ketua Tanfidiyah Bapak Mujibur Rahman, untuk mensikapi keadaan kondisi Solo Raya ingkang sangat-sangat mengkhawatirkan tentang gerakan intoleran, gerakan radikal lan sawerni-werninipun Pak. Kinten-kinten napa Klaten yang punya program buku khutbah. Jadi kita mencetak buku khutbah Pak, itu juga atas bantuan Polres, Polda dan selanjutnya Pak. Sehingga setelah bukunya itu tercetak mungkin diatur ke teng panjenengan Pak. Nggih saestu diwaos disampaikan nggih Pak nggih. Itu 30%, sekitar 30%, 25% menika 20% lah. 20% niku isinipun tentang cinta tanah air Pak. Iki tadi disampaikan menika Pak. Demi keberlangsungan, kelanjutan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negarane aman ngoten nggih Pak. Leres mboten? Nggih. Lo kemutan ketikanipun Gus Dayat rumiyin napa menika teng Yaman niku nek badhe ngisak pun sepen nggih Gus nggih. Panjenengan jam 2 bengi arep golek teh jahe. Kelakon apa mboten Pak? Golek sate kere niku wonten lho Pak, jam setengah kalih niku Pak. Teng alun-alun niku tesih wonten saestu Pak sate kere niku Pak. Pengen bukti monggo nggih. Iki artosipun napa?
Kondisi yang seperti ini harus wajib kita syukuri, dan syukur harus kita buktikan dengan tindakan nyata bahwa kita suarakan tentang begitu damainya Islam. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, di dalam kula panjenengan sami berakidah ahlu sunnah wal jamaah, kita tentu mengenal tawasud, tawazun, ta'adul. Setunggalin apa Pak? Tasawuf. Nah, moderasi beragama niku tawasud tuh Pak. Tawasud niku tengah-tengah Pak, sedengan Pak. Boten ekstrem kanan, boten ekstrem kiri. Karakter Islam punika tawasud Pak. Wong niku nek terlalu berlebihan niku boten sae. Baik menggoke ngiwa napa nengen niku boten sae. Ngiwa niku negatif Pak, nengen niku positif nek. Pak. Nyun sewu, sifat lomo niku sae napa mboten Pak? Nek keloman ambiar. Bahkan Islam melindungi ketika seseorang berwasiat, itu kemudian tidak diluluskan semuanya ketika warisannya akan diwakafkan misalnya, nggak boleh. Yang diluluskan hanya sepertiga. Nah udel mboten angsal, keloman mboten angsal, apa digeke, nggih, apa digeke, wis motor siji diku nyambut gawe, wis kono gunen kono aku wis tak. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Hal yang terpenting, Islam itu jauh dari tindak kekerasan. Sekali lagi, Islam jauh dari tindak kekerasan. Bahkan di dalam Islam tidak ada paksaan agama untuk memeluk agama. La ikroha fiddin. Tentu kalau panjenengan sami kemutan setunggalipun riwayat, ketika ada sayembara oleh orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang bisa membunuh Nabi maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta merah. Unta merah niku nek cara sakniki kendaraan Pak. Kendaraan sing paling awis napa Pak? Pajero, Lexus. Oke. 100 Pak. Oke. Daktur pada suatu ketika manggi Kanjeng Nabi dalam keadaan beliau sahri, tertidur lelah di bawah pohon kurma. Nah, ketika itu kemudian digunakan kesempatan itu oleh Daktur, pedang itu sudah hampir menempel di lehernya Rasulullah SAW. Nabi terbangun, Daktur mengatakan, ya Muhammad, mayyamna'uni an aktulak. Hei Muhammad, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Kita kini panjenengan dingoterke pripun Pak? Ora montek atine nggih, sak rempelone barang nggih. Grok Pak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Allah. Begitu mendengarkan lafaz Allah, lemes nih kita surni. Pedangnya terjatuh, diambil oleh Rasulullah, gantian posisi. Ya Daktur, mayyamna'uni an aktulak, yang siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Daktur niku pangerane wonten Mekah Pak. Wujud napa? Reca. Akhirnya nggak bisa jawab. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangimu untuk membunuhku kecuali illa bikaromika, kecuali dengan welas asihmu, kemuliaanmu wahai Muhammad. Dipercaya Kanjeng Nabi napa mboten? Percaya Kanjeng Nabi mboten? Ini menunjukkan betapa mulianya Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Daktur, apakah engkau mau beriman kepada Allah dan beriman bahwa aku adalah utusannya Allah? Jawabannya Daktur menolak untuk mengimani. Napa dipercaya Pak?
Sebetulnya kalau kita menyimak riwayat menikah bapak-bapak, sudah cukup memberikan gambaran betapa Islam adalah agama yang sangat-sangat mengedepankan kedamaian, kasih sayang. Ya wis nek ngono kowe mulih. Akhirnya pulang ini si dokter ini. Mulihnya bingung Pak. Kok enek wong semulya Kanjeng Nabi. Akhirnya boten dangu dak datang kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Lah kok sakniki enten ajaran syahadate padha. Mung rotok beda. Sekedap malih 2004 rotok beda meneh niku mengke Pak. Wetok bedane. Wong NU biarang mengatakan padha NU-ne wonten. Kenapa kemudian muncul kelompok-kelompok yang sering kemudian mengkafirkan saudara sesama? Wiki gurune sapa? Nggih. Wih janjane niku gurune sapa? Sehingga dengan demikian Islam itu adalah hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tugasmu hanya untuk menyampaikan hidayah niku kagungane Allah. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mendapatkan julukan Raufur Rahim. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah, tentang hubungan dengan orang kafir, panjenengan nate mireng asmanipun Abdullah bin Uraikot. Dia adalah orang yang non Islam, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah, tetapi beliau adalah salah satu orang yang diajak oleh Rasulullah untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Napa mboten medeni niki Pak? Yang ikut rombongan hijrah saking Mekah menuju Madinah ada seseorang namanya Abdullah bin Uraikot. Kok Nabi mboten khawatir? Ya ini. Nabi bekerja sama. Kenapa mengajak Abdullah bin Uraikot? Karena satu, Abdullah bin Uraikot menikah mengetahui dalan tikus Pak. Sakniki nek nyun sewu nek badhe napa punika hijrah saking Mekah menuju Madinah nek lewat jalan gedhe rak nggih mesti konangane to Pak. Lewat jalan sing lah itu yang menguasai jalan itu adalah Abdullah bin Uraikot. Padahal dia non Islam. Yang penting saling ada kepercayaan. Engkang nomor kali Abdullah bin Uraikot menikah faham betul bagaimana cara untuk merawat unta. Unta niku nek ngamuk pun medeni niku Pak. Tapi Abdullah bin Uraikot mempunyai keahlian di situ. Itu kenapa kemudian kita terkesan di nyun sewu dilihat oleh kelompok sebelah, kita ini terkesan begitu mesra kepada orang non Islam. Padahal kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Apa kemudian Nabi kelihatan lemah, penakut? Boten Pak. Wonten setunggalipun riwayat ketika Nabi sedang briefing, ada seseorang mengetok pintu tempat di mana Nabi sedang membriefing para sahabat. Diketoklah pintu itu Pak. Nabi menyuruh Bilal untuk membukakan pintu itu. Dibuka oleh Bilal. Ternyata ada seorang yang agamanya itu bukan Islam ketika itu, orang Nasrani. Ada apa engkau ke sini? Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Dipanggillah Nabi, kemudian Nabi mendekati tamu itu. Ada apa? Saya dengar engkau mengaku sebagai utusannya Allah. Aku minta bukti. Minta bukti apa? Tadi malam aku dirampok.
Terus aku ingin bukti engkau adalah utusannya Allah, ambilkan barang-barang yang dirampok Abu Jahal semalam. Kita nyata panjenengan pripun Pak? Suloyo endo, wes Suloyo endo. Para sahabat tidak mau diam, ingin menemani Kanjeng Nabi. Kalau dicari Kanjeng Nabi, ora iki urusanku karo wong Nasrani iki. Nggih, tapi nggih mboten sakniki to Kanjeng Nabi niki wayahe Abu Jahal. Sare mboten sare. Kok Abu Jahal tidur siang jam segini ini? Nabi kemudian melanjutkan perjalanan itu menuju ke rumahnya Abu Jahal. Diketoklah pintu rumahnya Abu Jahal. Ya Abu Jahal, iftahil bab, buka lawangnya. Benar Pak, sedang tidur Pak. Kaget mripate niku, wah buang tangane genggam warep. Ngepruk niku. Begitu dibuka pintunya, oh engkau Muhammad, lemes Pak. Panjenengan kita pripun ngoten niku? Lemes. Ada apa? Ini aku mengantarkan ada orang Nasrani. Dari malam rumahnya kamu rampok. Aku mengantarkan ke sini untuk mengambil kembali hasil rampokanmu di rumahnya. Oh iya, di tempat dos Pak, di pedege sedaya Pak. Setelah diambilkan semuanya, dicek masih ada, masih kurang apa, dicek lagi kurang siji. Apa kuwi? Dome barang dirampok. Goleki kurang dom, yo manut niku Abu Jahal niku. Setelah itu kemudian sudah selesai, kemudian pulang. Bojone niku ngamuk lah. Wedimen karo Muhammad. Tapi manggilnya wedimen karo yatime Abu Thalib. Apa jawabannya? Oh kowe ora ngerti kok. Neng burine Muhammad kowe mau enek macan loro. Sing siap nyaplok awakku. Mulane wedi. Panjenengan nek gadah wirid napa nggih tetek mawon Pak ngadepi napa kemawon. Nggih Pak. Wis Imam Khatib ya orang iruh pocongan ngene Pak berdiri melayu. Aten ya. Langgar kajengan kula punika masyaallah wangkere Pak. Rumiyin ing sakniki alhamdulillah boten wonten lajeng subuhan wonten pocongan teng tengah napa? Teng tengah sumur niku Pak. Buhadalah wonten niku. Ning sakniku kula padosipun boten wonten ning ndi kok ora jedul-jedul ngoten. Oh isin nggih. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah wa as'adakumullah. Wangsul datangan tentang moderasi beragama. Ini sedang disuarakan wonten pundi-pundi Pak. Panjenengan yang penting boten terlalu ekstrim kanan, boten ekstrim kiri. Derek dawuh kiai ngoten mawon Pak. Ora berlebihan. Nggih, boten berlebihan. Nah, moderasi beragama niku jalan tengah Pak. Dados dalam sejumlah forum niku kan wonten moderator to Pak. Moderator niku mbela napa mboten Pak? Mboten. Penceramahe pemisi materi arep padi ya terserah, ora mihak. Ono rene kan ngoten to Pak. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Lanjut Mas. Nah, moderasi itu namanya wasatiyah Pak. Tawasul. Itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia, membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Bapak nuwun sewu, pada sekitar tahun 2013 itu di Pendopo itu ada pertemuan lan niku gumun kok iso-isoe Pendopo Kabupaten Klaten niku diadakan acara kok diizini oleh orang-orang radikal.
mereka mensosialisasikan buku melawan deradikalisasi, programnya MUI Pusat. Solo menjadi sasaran deradikalisasi. Nah itu sing radikalisasi kan dilunake wonten lho Pak. Mereka berontak Pak. Akhirnya double buku tandingan Pak. Sebelum acara kurang seminggu kita dikumpulkan oleh Rois Suriah yang Mukhlis. Nanti kamu tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya tentang ini bukunya ini, mari dicermati. Salah satu di antara poin terpenting di buku itu adalah penghalalan bom bunuh diri. Yai wekdal sematan nggih badhe rawuh Pak, tetapi Yai gerah di hari yang sama paginya itu setelah mengisi acara mau ke merapat ke pendopo, beliau gerah dan oknam 4 hari atau 3 hari di rumah sakit ketika itu. Akhirnya kalau celingak-celingak bola pundi kira ngoten gitu. Saya dan Kiai Wahib Adib ketika itu. Ketika ada sesi pertanyaan kalau ngacung Pak. Saya nuding di halaman sekian yang ada penekanan bom bunuh diri itu halal. Ini ajaran mana? Wah, semua mata tertuju datang kulo. Meloroki kulo kabeh. Bahkan pematerinya juga marah. Silakan bawa kita. Anda bertrek-trek, wah mus emosi nih kok Pak. Lo mantuk niku ditot ya Pak. Sampai di rumah teng duking griya, mereka tahu rumah saya, telung dino seminggu niku ada orang datang ke tempat saya Pak, cengkrangan Pak. Saya kemarin ikut kegiatan itu Pak Hamam, nggih pripun jenengan gabung kalih kula mawon. Mungkin jenengan saged dados pimpinan kula. Lah grup napa niku? Hizbut Tahrir Indonesia. Namanya Hamzah Pak. Rumahnya Wonosari deket Pondok Abdurrahman bin Auf. Ternyata si Hamzah ini sudah ditugaskan oleh HTI Klaten untuk ngincer tokoh-tokoh NU termasuk Yai Mukhlis, Pak Kiai Nasrun, Pak Kiai Musni, semuanya Pak. Nek Jumat betoni ini kali Pak. Majalah kali selebaran ini kali Pak. Setelah bertahun-tahun, inten-inten setahun, niku madosi kula melih. Pokoknya hari itu harus ketemu dengan saya Pak. Kula nembe ngaos wonten Ngawen kantos diparani teng masjid teng Ngawen niku Pak, teng Tempur Sari. Kula lak Kadirejo Karanganom. Teng Tempur, begitu sampai Tempur, oh pripun Pak Hamzah? Ayo ngobrol di rumah saja. Sudah selesai ngajinya. Ada apa Pak Hamzah? Saya sudah dikeluarkan dari HTI. Lah kenapa? Setelah saya ketemu dengan kiai-kiai NU, saya menemukan ajaran yang benar itu adalah di Nahdlatul Ulama. Kula pun medal saking HTI. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa esensi ajaran Islam yang benar-benar kita ini adalah ashabul haq, membawa kebenaran. Ampun ragu-ragu, ampun ragu-ragu. Sanad kita ini jelas Pak. Sanad kita jelas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru seminggu ini muncul versi sanadnya Salafi Wahabi. Oke, muncul ini versi baru nih. Oke, kalau kirim ya benar-benar kalau ketemu lagi. Sanadnya ada nih Bu. Ini sanadnya Salafi yang Anda sering sebut Wahabi. Niku mugai kalau telaah, niku mugai tengah di Imam Syafi'i. Nah terus kalau komentari tentang Facebook niku akunnya namanya hidup dengan sunnah, hidup dengan sunnah kalau nggak salah. Terus kulang belajar ini katanya sanadnya sampai pada Imam Syafi'i. Kenapa kemudian membid'ah-bid'ahkan amaliyah dan pendapatnya Imam Syafi'i? Kulo ngoten. Gua yang terus komentar kok dikomentari tiang kata ya. Ya kunut dibid'ahkan keras sekali loh itu. Nah, ini harus nyun sewu. Panjenengan yang ada di grassroots, bapak-bapak harus menampilkan Islam ingkang rahmatan lil alam, ingkang damai, menenangkan nonton lho Pak. Jangan kemudian menakut-nakuti jamaah. Ada sebuah riwayat bagaimana teror itu dilarang betul. Nabi pernah marah, Nabi duka.
seorang sahabat niku guyon Pak, bar perang toh Pak, kan istirahat toh Pak, ada yang tertidur. Begitu tertidur niku pedangnya niku didohke, terus di prank niku nek basa Jawa ini napa? Dibully. Misalnya pun sing setunggal kan tilem toh Pak, saking sayae toh Pak, digetak Pak. Wah, musuh teko. Pripun kinten Pak? Mbak gerakan. Gempa lagi seminggu dikaget-kageti jenengan kaget mboten Pak? Wih, gempa gede. Terus diguyu Pak. Itu persis itu kejadian kados mekaten punika. Ketika pedangnya dijauhkan terus kemudian dikageti, semua ketawa guyu ngakak-ngakak niku Pak. Tapi begitu tahu Nabi mengetahui hal itu, Nabi duka luar biasa. Artinya apa? Artinya pesannya adalah kita dilarang untuk menakut-nakuti sesama orang Islam. Jadi dangu gini kula mriko Pak. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 30 September. Niku ada 1-2 tokoh tenggene kula punika teng masjid menyuarakan akan ada gerakan kembali PKI Pak. Cah nom-nom diklumpukke dalan-dalan nuju teng kampung kula niku dicegati sedaya Pak. Terus do nyetel film niku. Iki ki ngopo? Aku arep mlebu omah niku mboten saged malah. Iki ki ngopo? Ngoten. Padahal nggih tokoh ini mudah dipengaruhi oleh isu-isu politik. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Terus terakhir kula aturaken dhateng ngarsanipun panjenengan sedaya bahwa Islam, lanjut Mas, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Prinsip moderasi beragama itu adalah sikap cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan. Moderat, toleran Pak. Sesama, walaupun sesama berbeda agama. Lanjut Mas. Lanjut. Ini dalilnya tawazun, ta'adul. Sudah, saya kira makaten mawon Pak, niki sudah jam. Oh nggih, jam setengah 12 Pak. Jam 12 kita akhiri ya Pak nggih. Saya kira nanti akan banyak muncul pertanyaan terkait dengan fikih khutbah nggih mboten Pak. Bagaimana jumlah karo khutbah itu, masjid kampungnya kecil, jumatannya ada beberapa, misalnya pun ngoten Pak nggih. Terus bagaimana pun jajanipun sepele Pak khutbah menika Pak. Seperti panjenengan ngapalke rukune khutbah niku lho Pak. Niku kula prakteke kalau wingi nika khutbah niku sah mung 10 detik sah Pak. Pak, khutbah niku kalau 2 khutbah itu 15 detik Pak. Ini kalau lungguh ya 20 detik lah. Alhamdulillah hasil sabron. Alhamdulillah hasil sabron sote sholawat nggih. Wasiat apa sholawat riyen? Hasil sholawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah Yasin. Kan ayat toh Pak. Nggih mboten? Pun sah. Daripada khutbah dikatakan yang tinggi sing diwaca Quran. Wah itu nggak kula modele ngoten niku kelompok-kelompok belah niku Pak. Khutbah niku nganggo Quran nggon artikel niku lho Pak. Kalau kita tidak seperti ini, insya Allah nanti bukunya nanti akan dibagikan pada panjenengan sedaya. Mekaten bapak-bapak matur suwun luar biasa buat nonton ingkang ngantuk ya mriki. Alhamdulillah teng sanes-sanesipun pun do ngeten-ngeten iki nyun sewu nggih. Oh kopine nggih, tapi tetap kita akan akhiri nanti sebelum subuh nggih. Lepate nyun pangapunten. Mungkin saged dipun lajengaken tanya jawab nggih. Mekaten nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan materi moderasi beragama, para anggota NU yang bertugas sebagai khotib sholat Jumat dapat mendukung mewujudkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadliyah di wilayah Kabupaten Klaten.